Terus saya ditawarin kan sama yang dagangnya gitu di Merak misalkan, Kak jajan dulu gitu kan. Aduh, tapi saya nggak bokes. Terus pakai kris aja. oh gitu. Tenang Kak, kan bisa pakai Iya. kris. Oke. Bank Indonesia silakan dilanjut lagi kerjaan kita. Ini satu video tambahan tentang kris. Nah adik-adik nanti PR-nya ada beberapa ya. Nanti adik-adik tinggal tulis aja ya PR-nya di kertas kalian. Nanti dikumpulin besok. Nanti ini kali ini juga katanya bentar lagi kedatangan tamu nih. Dia belum datang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Denny. Ketemu juga nih ala Akhirnya ketemu lagi deh kita. Si apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Sok duduk. Iya. Kebetulan juga. Udah teman-teman ya, makasih ya. Boleh langsung pulang. Belajarnya adik-adik. Rame nih Selfie tadi. Rame banget ya, banyak anak-anak lagi pada belajar. Alhamdulillah lagi pada belajar. Kebetulan amat nih lagi kesini. Iya lagi tadi lewat aja sih di depan, mampir ke rumah Kang Denny. Oh gitu. Iya, karena kebetulan anak Genbi ya. Iya dong. Kalau anak Genbi kan sekretariatnya deket sini ya. Deket banget dari rumahnya Kang Denny. Alhamdulillah. Kalau ketuanya belum datang ke sini. Nah, ketuanya jangan lupa buat datang ke Alala nih. Ketua Genbi-nya wilayahnya masih kita tagih nanti. Ya alhamdulillah. Kalau gitu kita ngobrol aja ya di sini. Oke, boleh deh. Tamu Alala. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sebelumnya saya pengen bilang bahwa di Tamu Alala kali ini kita juga spesial kedatangan tamu yang sudah sering begini-begini nih. Apa tuh apa? Gini-gini nih. Nah, apa itu nanti kita bahas. Tapi sebelumnya kita pengen ngomong bahwa ini anak-anak di sini juga tadi sudah sesuai dengan protokol kesehatan, siapa ya, sudah di swab, sudah dicolok, sudah vaksin belum? Sudah dong. Sudah ya, sudah 2 kali. Saya juga sudah divaksin 2 kali. Sekarang mah ternyata kalau masuk ke bank, masuk kemana harus di-scan. Iya. Sekarang vaksin itu selain buat kesehatan tapi buat administrasi. Oh. Aku pun kalau dari Rangkas ke sini naik kereta harus pakai vaksin itu. Jadi biar terjaga kesehatannya di kereta. Oke, yang udah di-mention nih katanya dari Rangkas. Dari Rangkas Bitung nih. Siapa nih penonton nih yang dari Rangkas? Dari Rangkas Bitung. Ini adalah Sylvie. Nama lengkapnya? Sylvie Rahmawati. Sylvie Rahmawati. Ya, ini saya juga belum tahu dia siapa karena kita baru ketemu sebelumnya kemarin di salah satu project syuting ya, di TP2DD dari Bank Indonesia Provinsi Banten. Kemarin kita habis syuting, nanti kita akan bahas. Terus saya kemarin udah kontekan sama Sylvie, terus saya bilang, "Vi, main dong ke Alala karena di sini banyak anak-anak." Iya, dan akhirnya tadi ketemu anak-anak banyak lagi pada belajar, dan aku pun banyak belajar nih nanti ke Kang Denny. Ya. Cuma sayangnya mereka sudah selesai. Minggu depan kamu harus main lagi ke sini kan. Oke, Sylvie. Yang saya tahu atau pertama kali kita ketemu itu adalah ketika saya lengser. Ketika saya lengser jadi ketua Genbi wilayah, ya. Ternyata ada kamu ya di sana. Kamu jadi apa tuh di sana? Waktu itu aku jadi duta rupiah karena waktu itu ada TOT dari Genbi, terus dari pembina juga dari Mbak Eka kalau nggak salah. Itu Vi datang dong untuk duta rupiah, datang ke TOT-nya sama Genbi. Pas ternyata pas sudah masuk ke ruangan, wah banyak mahasiswa, nengok kanan nengok kiri, ternyata ada yang satu jurusan atau satu fakultas. Oh ternyata ada juga ya beasiswa dari BI. Oh jadi baru tahu malah waktu itu ya. Baru tahu banget tuh pas aku lagi jadi duta rupiah, ternyata ada Genbi loh di Banten gitu. Terus kamu waktu itu pengen masuk, pas lihat persyaratannya ternyata harus semester 3 sedangkan aku baru semester 1, jadi kayak dipersiapin banget gitu loh selama setahun. Gitu sih. Tapi akhirnya sekarang alhamdulillah sekarang jadi salah satu anggota dari Genbi Banten. Iya menarik banget ya teman-teman. Kebetulan dulu dia duta rupiah. Nanti kita bahas ya gimana dulu bisa jadi duta rupiah. Cuma singkat cerita dia jadi duta rupiah, diundang ke BI buat training of trainer. Terus saya juga waktu itu kebetulan diundang sebagai orang yang mau lengser. Iya. Waktu itu gantinya si Maxus ya kan? Iya, Maxus. Maxus ya. Tapi waktu itu kamu sudah tinggi sekali semester 1 Semester 1. Jadi nanti deh kalau kita ada fotonya kita kasih lihat nih nanti fotonya.
Jadi waktu itu saya sama Maxus di samping kanan kirinya juga Duta Rupiah ya. Iya. Duta Rupiah. Nah, Silvi, kegiatan sekarang nih ya sebelum kita masuk ke Duta Rupiah, sekarang lagi aktivitasnya ngapain aja? Aku lagi bolak-balik aja sih dari Rangkas ke Serang. Kebetulan kan udah nggak ngekos lagi nih ya kak ya, karena memang pandemi juga, sayang banget gitu loh ngekos nggak dipakai. Akhirnya ya udah bolak-balik Rangkas Serang bawa motor, dan sekarang tuh lagi sibuk mulai dari nyusun skripsi, terus lagi aktif juga di travel. Alhamdulillah sering bawa kementerian atau rombongan-rombongan. Lebih sering apa ya, ngajak rombongan dari luar provinsi Banten masuk ke Kabupaten Lebak gitu khususnya. Selain itu juga kalau misalkan aku weekend atau ada waktu kosong, aku ikut wedding organizer, kayak organize dari pernikahan klien kayak gitu. Terus kesibukan lain lagi fokus banget nih di Genbi Banten, di Genbi Banten. Emang kamu sekarang ada jabatan di sana yang penting? Alhamdulillah jadi bendahara umumnya. Oh iya, ternyata dia ini bendahara umumnya karena dulunya Duta Rupiah. Jadi selalu bergelut dengan uang orang gitu ya. Nah, tadi nih ngomongin Duta Rupiah ya. Berarti kamu itu dulunya kayak ikut Kang Enong gitu ya? Iya, jadi tahap awal itu aku waktu kelas 2 SMA kelas 2 SMA mau ke kelas 3 itu aku ikut pendaftaran Duta Pariwisata di Kabupaten Lebak. Kalau misalkan di Kota Serang mungkin namanya Kangnong Kota Serang, tapi kalau misalkan di Kabupaten Lebak itu sendiri namanya Saija Adinda. Bentar, aku baru tahu loh kamu saking kerennya kamu itu jadi Saija Adinda tuh udah masuk kuliah belum ya? Belum, itu masih SMA. Wah, saya SMA masih ngapain ya, dia sudah jadi Duta Rupiah. Terus. Ya, jadi waktu masih SMA aku tuh orangnya dulu kayak introvert gitu ya, pemalu. Terus bisa nggak ya orang lahirnya di Serang tapi ikutnya ke Kabupaten Lebak, ternyata bisa. Terus aku pun pakai kacamata yang memang mana ada sih Duta Pariwisata gitu kan, kalau penugasan pakai kacamata. Akhirnya memberanikan diri untuk pakai soft lens yang pertama. Terus yang kedua belajar make up, karena dengan Ivy yang sekarang tuh kayaknya cewek banget, kalau dulu tuh kayak nggak bisa make up. Terus harus belajar heels ya. Dulu kan kalau pakai silat tuh apa sih, nggak pernah pakai sendal kan atau pakai sepatu gitu, bener-bener nyeker. Turun lapangan baku hantam sama ini gitu kan. Tiba-tiba suruh masuk Duta Pariwisata, masuk tahap pertama, tahap kedua, dan alhamdulillah masuk ke, dan pada akhir ceritanya juara 1 lah gitu. Di Saija Adinda. Berarti jadi Adinda Lebak gitu ya? Iya betul. Adinda Lebak tahun 2017. Berapa tahun yang lalu tuh ya? Itu saya sepertinya baru tahun kedua Genbi ya. Dia sudah jadi Duta Rupiah. Luar biasa. Ternyata saya luar biasa sekali ini kedatangan tamu yang mampir ke Tamu Alala. Dia adalah Adinda Lebak ya, 2017. Ya. Sambil diminum ini kebetulan saya juga, kita kok mirip ya, tapi tidak sponsor. Kalau ada sponsor silakan ya ke Tamu Alala. Oke, Wi. Tadi saya sekedar dengar kalau kamu juga mungkin terkesan tomboy apa gimana dulunya, bener ya? Iya, tomboy banget. Kayak nggak pernah make up gitu kan, terus pakaian baju tuh kemeja kotak-kotak, celana ya udah celana training atau celana apa, jam laki-laki. Waduh, apalagi ikut silat. Iya. Nah, silat tuh dari SMA juga atau kuliah? Enggak, kalau silat itu udah dari kelas 4 SD ya, hampir 10 tahun aku di dunia persilatan. Ternyata sudah lama, jadi udah jadi lifestyle kali ya. Iya, udah jadi lifestyle itu. Terus sering ikut apa, kompetisi atau apa? Alhamdulillah sih sering ikut, kayak dari perguruannya Tajim Malela, terus tingkat provinsi juga pernah ikut. O2SN sih yang lebih dikejar. O2SN ya. O2SN kalau seni FL2SN, FLS 2N itu aku bidangnya seni kriya, membuat kerajinan tangan. Oh, masih inget gak dulu bikin apa? Masih ingat dong, pasti. Yang pertama itu aku bikin bunga. Bunganya itu dari kaos kaki bekas. Oke. Terus pas bunganya itu dari kardus yang udah nggak pakai, kayak kardus susu, obat nyamuk kayak gitu. Itu alhamdulillah dapat juara 3 FLS2N Seni Kriya Putri di tahun 2016. Di 2017 ikut lagi dan masih bertahan juara 3, ya nggak apa-apa lah ya. Di provinsi gitu. Itu di provinsi. Enggak, masih di kabupaten. Itu iya. bikin apa sih, bingkai 3G gitu. Di dalamnya tuh bikin perpustakaan Saija Adinda. Si orang-orangnya tuh dari Jagung,
eh, kulit jagung gitu loh. Kulit jagung. Gitu. Jadi itulah justru yang mungkin titik-titik awal kamu juga yang tanpa kamu sadari menjadi potensi akhirnya bisa sampai ikutan lomba Saijadin ya. Iya betul. Jadi apa ya, kalau aku tipikal yang aku sebenarnya kalau ditanya kan kayak banyak orang bakatnya apa sih, bakatnya apa, sebenarnya kita tuh nggak punya bakat apa-apa, tapi yang penting adalah kita mau mencoba hal baru gitu. Ya betul. Saya juga berpikir seperti itu ya, dulu tidak punya bakat apa-apa sampai sekarang. Tapi jangan khawatir sih, kalau tidak punya bakat apa-apa, kerjaan apapun kamu tetap butuh public speaking. Iya, betul nggak? sekali. Kalau pengen sekolah public speaking, tepatnya di mana, Sofi? Di Alala dong pastinya. Public speaking school. Wah, dapat sekali promosinya. Ya, tamu Alala kali ini sangat enak ya di bridgingnya ya. Oke, wajar ya Kang Enong. Nah, terus berarti kamu waktu Kang Enong yang ditampilin apa? Waktu Kang Enong tuh kan aku ditahan dulu tuh selama setahun buat persiapan di tingkat provinsi ya. Jadi aku di Saijadinanya tahun 2017, aku dinaikin ke provinsinya 2018. Oh, nggak langsung gitu. Ini pantas nih aku bikin bingung kok kamu dari SMA tapi kuliah baru jadi duta rupiah. Ini baru tahu nih. Nggak ada di briefing tadi. Jadi kamu emang sengaja dari kabupatennya apa gimana? Dari paguyubannya seperti itu. Jadi yang juara 1 ditahan dulu nih buat benar-benar mempersiapkannya, baru nanti di 2018 aku naik. Oh, berarti yang naik ke provinsi tahun itu jadinya juara 1, iya. Juara 1 tahun sebelumnya. Gitu. Oh, gitu ya. Dan itu sama nggak sih di setiap daerah tekniknya? Beda-beda ya, gimana strategi dari paguyuban kabupaten kotanya. Oh, aku baru tahu. Nah, dari situ tuh aku ikut Kang Enong Banten lawan dari seluruh duta pariwisata kabupaten kota. Ada 24 pasang atau enggak 48 orang. Berat kan kita ada 8 nih. Pandeglang, Lebak, Cilegon, kabupaten kota, Serang ya, Tangerang, terus semuanya tuh ada 8. Berarti 2 pasang. 3 pasang. Dilebur lah di situ. Di provinsi dilebur lagi. Tapi juaranya nggak pasangan kan nanti? Enggak, itu bebas nanti bisa siapapun. Iya. Nah, jadi duta rupiah ternyata bukan acara dari BI-nya ya, tapi kayak duta pariwisata, tapi di sana ada juga beberapa nominasi gitu ya. Ada apa aja tuh waktu itu? Jadi kan Dinas Pariwisata Provinsi Banten itu kerjasama sama instansi-instansi atau lembaga-lembaga, kayak misalkan kalau aku duta rupiah itu kerjasamanya sama Bank Indonesia Provinsi Banten, terus ada duta pajak juga, terus ada duta lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan ya. Hidupnya. Sepertinya itu Genbi juga, nanti kita akan undang ya. Kalau Anda tahu silahkan komen dulu ya, duta lingkungan hidup 2017. Terus ada duta otomotif dari kerjasamanya Ikatan Motor Indonesia, terus ada duta narkoba juga, BNN sini. Oh, berarti satu event itu banyak nominasinya ya, nggak cuma juara 1 Kang Enong gitu ya. Atau dulu mah cuma ada favorit gitu kalau nggak salah. Teteh saya juga Kang Enong, cuman saya tidak. Tinggi saya cuma 160 cm ya. Terus saya pengen banget tuh, dulu saya mimpi gitu, saya kan orang Pandeglang ya. Saya mimpi tuh pengen jadi kakak teteh gitu. Pengen kakak Pandeglang cina ya, Kang Enong. Cuman sepertinya tidak mungkin buat saya. Cuma ini pertanyaan pribadi aku ya, kenapa sih harus ada tinggi gitu buat? Beda lagi ya kalau misalkan dari duta-duta yang lain tuh. Kalau duta yang lain ada yang memang nggak melihat tinggi, tapi dari kualitas otak ya, dari pengetahuan sama public speaking juga ada. Cuman kalau misalkan udah dari sananya kali ya, dari duta pariwisata itu emang dari 3B, beauty, brain sama behavior. Jadi dari penampilan, terus pengetahuannya juga, sama ke attitude-nya sih. Attitude-nya. Saya terkendala di situ, makanya tidak bisa masuk. Padahal saya merasa ganteng dulu di SMA sih, karena dulu lumayan lah gitu ya. Banyak pede lah dulu di sekolah gitu. Cuma pas udah ngeliat teman-teman dari sekolah lain, ternyata sangat tinggi dan ganteng-ganteng ya. Kemundur saya. Nah, tadi ngomongin juga tentang travel. Denger-denger seingat saya kamu juga udah sering diajakin sama travel kamu, dipercaya untuk jadi orang yang untuk keliling-keliling
daerah nih? Iya, alhamdulillahnya sih kayak awalnya tuh ikut jadi peserta dari dinas pariwisata, terus bersama travel juga akhirnya belajar ikut diajak juga bawa Kementerian Agama, terus bawa rombongan misalkan PT apa aku bawa tuh ke misalkan jalan-jalan ke Garut, terus ke Bandung kayak Kamu gitu. pendampingnya atau Tour gimana? leadernya. Tour leader tuh ngapain aja Tour tuh? leader tuh jadi kalau tour guide kan kayak ngejelasin nih pariwisata ini tuh Ya, sejarahnya kayak gimana betul. Cuman kalau tour leader itu aku yang nge-manage tentang kendaraannya, kemudian hotelnya, restorannya, iya, gitu. iya. Akomodasinya ya, Iya, semuanya bisa ya. Akomodasinya. Oh, saya baru tahu nih. Dan sekarang lagi fokus gimana caranya aku bawa rombongan ke daerah aku sendiri gitu. Ke mana tuh? Ke Kabupaten Lebak atau ke Provinsi Banten. Jadi kan lebih ada manfaatnya lah gitu. Betul. Dari pendapatan ekonomi dari daerah kita sendiri juga kan bisa lebih maju dari situlah gitu. Apalagi Lebak itu sangat luas sekali ya. Ya sangat luas sekali. Sepertinya dia daerah paling luas di Provinsi Banten Iya, kayaknya. Betul ya. Itu dari Anda taunya pasti Rangkas doang ya. Tapi ternyata deket-deket ke Cipanas Bogor itu masih Lebak ya. Iya, jadi kalau misalnya Lebak itu kan perbatasannya Bogor Bogor, Sukabumi, Serang, Pandeglang, itu perbatasannya. Sukabumi jadi inget apa gitu ya. Oke. Berarti emang saya sih pernah terakhir ke Lebak itu. Kalau Bayah masih masuk Lebak nggak? Bayah masih masuk Lebak ya. Itu daerah itu Banten Selatan. Selatan ya. Itu ombaknya juga beda sama Pantai Carita. Itu pantai selatan. Jadi langsung ke samudra kali ya. Iya, langsung ke samudra, dia jajarannya kan sama Pelabuhan Ratu, langsung ke daerah Pulau Jawa. Beda sama ini. Benar-benar pokoknya yang belum pernah nyobain deh ke Bayah, ke Sawarna yang lagi terkenal banget ya. Tapi sekarang Covid gini udah mulai dibuka belum ya? Untuk saat ini masih ditutup sih sampai tanggal 18 kapan? Besok ya 18. Iya, 18. Jadi ya mudah-mudahan sih. Tapi ingat, walaupun sudah dibuka, Anda tetap harus protokol kesehatan ya, Silvi ya. Jangan sampai akhir tahun naik lagi. Nanti tutup lagi. Tidak bagus dong. Nah, iya. Kalau travel tadi nih, kamu juga ada kesempatan keluar gitu nggak? Kalau selain di luar daerah ya, mungkin keluar Indonesia gimana? Insya Allah di bulan November nanti aku jadi perwakilan travelku buat acara World Travel Market. Jadi itu World Travel Market. Oke. WTM London tahun 2021. Jadi harusnya sih ke London November ini, cuman karena memang harus dikarantina dulu seminggu, terus pulang dari sana harus seminggu lagi, kayak benar-benar ngebatasin kegiatan. Kan akhirnya ya udah ikut kegiatannya secara virtual, tapi virtualnya di Bali gitu. Virtualnya di Bali. Oh ya lumayan lah ya, sudah bisa ke Bali juga, lumayan saja. Oke, tapi itu virtual acaranya ya, harusnya ke London. Iya, saya juga pengen tuh ke London ya. Saya pengen kuliah saya di sana sih. Kamu ada niatan pengen keluar nggak kuliah? Masa depan dulu lah ya, aku perempuan gitu kan. Sebenarnya mimpi banyak banget, cuman aku lihat kayaknya perempuan fokus ini dulu sih, fokus nyari lulus, nyari kerja, dapat suami, ngurusin anak suami, tapi penghasilan tetap ngalir. Tetap bisa ngalir. Ya, karena tadi ngobrol-ngobrol juga sempet dulu sama Silvi katanya pengen bisa ada usaha gitu ya di rumah yang bisa ini gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Silvi ya. Nah, ke depan nih ada mimpi lain atau harapan lain yang masih kamu pengen capai nih? Aku pengen buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sih. Oh, yang tadi balik lagi ya. Beda nih kalau orang duta nih pasti ada nilai sosial yang diberikan. Ya, terus kalau kuliah sekarang udah semester akhir ya? Udah semester akhir. Ada harapan apa untuk kuliahnya? Semoga bisa lulus cepat, bisa dapat nilai yang sangat memuaskan juga. Oke. Itu sih. Tapi sekarang Genbi masih aktif masih ya? Masih dong, masih harus banget aktif gitu. Karena udah cinta banget gitu loh sama Genbi Banten. Ini Silvi aja bisa dulu, dia waktu masih semester 1 masih jadi Duta Rupiah, semester 3 langsung gas ikut Genbi, langsung terima ya? Iya. Karena banyak juga loh yang pengen jadi Genbi tuh berkali-kali nyoba gitu ya, gagal, nyoba lagi, akhirnya sampai dia benar berhasil gitu. Saya juga termasuk yang beruntung sih, waktu itu langsung dapet.
Cuma kalau dulu masih sepi, jadi gampang Iya. masuknya. Dulu kayak drama juga sih masuk Genbi, kayak dulu tuh sikut-sikutan banget gitu kan sama teman kelas. Kayak aku tuh ikut pendaftaran, kayaknya masih lama deh, seminggu lagi, yaudah deh santai, pulang tuh lah ke rumah hari Jumat. Udah sampai kereta, pas liat buka Instagram, hari ini terakhir, sedangkan itu jam 10 siang Kang Denny, dan aku langsung balik lagi ke kampus, nyiapin berkas, minta surat ini, minta surat itu. Temenin dong, antar yuk minta surat ini ke bagian akademik. Sendiri aja ya Vi, kata teman kelas yang sesama daftar, yang sama sekali nggak mau bantu gitu. Dan akhirnya pas giliran penerimaan, satu jurusan aku doang yang keterima. Oh, kamu kan akuntansi ya? Akuntansi ya. Akuntansi, FEB sekarang sudah mulai menipis dikit. Cuman akhirnya pas aku udah masuk, akhirnya teman-teman satu kelas tuh hampir banyak banget yang masuk sekarang. Hampir ada 10 lebih lah ya akuntansi doang. Jadi itu teman-temanku semua. Udah mulai ngebuka jalan juga kamu Iya, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Jurusan saya ini belum ada yang ngebuka lagi. Ekonomi pembangunan. Oke, Vi, mungkin ada kata-kata terakhir buat terakhir banget ya, enggak ya? Maksudnya kata-kata punya moto hidup gitu enggak sih kamu? Punya dong. Apa tuh moto hidup, boleh dijelasin? Kalau yang pertama itu aku gimana caranya aku hidup bisa bermanfaat untuk sesama, karena ada satu ayat yang di Al-Quran menerangkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Wah, sama satu lagi, jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Ini kalau dia berdiri udah begini nih udah jadi kayak langsung gitu. Itu menarik banget ya. Emang kalau duta tuh harus bisa langsung jawab gitu ya? Iya. Kalau ditanya dadakan gitu ya? Harus. Itu yang ada di pikiran aja atau kamu kayak udah dilatih sebelumnya gitu? Harus udah ada pada saat itu, dan itu kita tuh harus nabung tuh dari sebelum-sebelumnya. Jadi kayak misalkan ada yang ngasih pertanyaan, oke, untuk nomor urut 06 Sylvi Rahmawati, pertanyaannya adalah bagaimana cara kamu untuk menyampaikan motivasi kamu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi menurut saya gini-gini, dalam waktu 1 menit, paling lama 1 menit itu 30 detik. Makanya kenapa aku kemarin kalau syuting tuh kayak ngomongnya cepet banget karena udah karena udah ya udah terbiasa. By the way, kita belum bahas loh tentang videonya. Video apa sih yang lagi kita buat kemarin? Jadi ini sedikit bocoran ya, saya nggak tahu nih bakal dirilis kapan. Jadi kita kemarin diajakin sama Bank Indonesia Banten untuk syuting video ya. Videonya tentang pengembangan digitalisasi daerah. Jadi nanti di setiap daerah itu bakal maju banget nih digitalisasinya, mulai dari pembayaran, terus yang bayar parkir dan lain sebagainya. Itu kita nggak harus nih Kang Denny kayak nih uangnya terus kembaliannya, nggak perlu. Jadi kita tinggal top up di handphone nih, misalkan kita punya dompet elektronik apa aja, nanti kita tinggal bayarnya pakai handphone. Dan sekarang kan lagi masa-masa pandemi nih ya Kang Denny ya, kita nggak boleh kayak membatasi banget dong ya, namanya sentuhan dengan hal-hal lain itu. Jadi kita tinggal membuka handphone kita sendiri, langsung scan, akhirnya bayar deh, nggak usah kembalian lagi. Jadi kalau misalkan gini nih, misalkan saya mau jajan di Merak misalkan, terus saya ditawarin kan sama yang dagangnya gitu di Merak misalkan, Kak jajan dulu gitu kan, aduh tapi saya nggak bawa cash, terus pakai kris aja. Gitu. Tenang Kak, kan bisa pakai kris. Oke. Bank Indonesia silakan dilanjut lagi kerjaan kita. Ini satu video tambahan tentang kris ya. Oke, nanti mungkin ini jadi inspirasi juga sebenarnya buat saya pribadi nanti Vi. Jadi ke depan mungkin Tamu Alala juga mau ngebahas tentang digitalisasi daerah, mungkin tentang kris juga. Mungkin ya siapa tahu ada orang BI mau mampir ke Tamu Alala gitu ya, siapa tahu, atau siapapun lah yang mau bercerita tentang ini. Saya juga mau ngasih tahu teman-teman bahwa ngomongin tentang tadi uang ya, ngomong tentang uang, Alala Training Development juga ternyata sekarang sudah punya kelas spesial buat kalian nih mamah-mamah muda, atau enggak kalian teman-teman kuliah yang punya pendapatan tapi masih terbatas, tapi bingung olahnya gimana. Nah, Alala Training Development sekarang sudah punya kelas, namanya adalah kelas Fundamental Analysis dan juga perencanaan keuangan. Jadi yang pengen belajar saham sama perencanaan keuangan bisa daftar ke Alala Training Development. Jadi ini penting banget nih, khususnya aku nih generasi muda yang kalau dapat uang kayaknya masuk ke toko habis gitu kan. Lupa ternyata kita punya masa depan harus ditata dari sekarang. Atau pas sakit bingung, akhirnya habis semua uang. Iya, benar-benar. Kayak gitu. Itu pentingnya mengelola keuangan.
Penasaran, nanti kita akan rilis di akhir bulan Oktober ini kelasnya. Oke. Ya, kalau penasaran. Dan tentunya kalau penasaran, saya yakin nih dari Silvi masih banyak yang harus kita bahas. Cuman sengaja kita buat kentang dulu, Vi. Ya, kita buat nggak bakal habisin semua. Karena biar Silvi bisa main lagi sini Oke. bersama duta-duta yang lain ya. Seneng nggak teman-teman kalau kita ngajak duta-duta untuk datang ke sini? Mulai dari ini nanti tamu Alala akan macam-macam dutanya, Vi. Kamu yang pertama jadi duta Oke, di sip, Alala. mantap banget Oke. nih. Gitu aja teman-teman buat episode kali ini. Semoga banyak manfaat yang bisa didapat. Alala Training and Development versi terbaik dirimu. Oke, sampai jumpa di tamu Alala selanjutnya. Yeay, dah.